guru-guru sekolah minggu dapat menyapa adik-adik walaupun kita semua di rumah ya. Kita semua di rumah tetap memuji Tuhan walaupun kita saat ini tidak bisa kemana-mana. Ayo adik-adik, anak-anak, mari bangun berdiri, kita menyanyi dan terbit mata adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mulai pada kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus. Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Anak-anak, ya pada saat ini kita tidak bisa kemana-mana. Kita tetap di rumah. Namun kita harus tetap semangat. Iya, kita tetap semangat memuji Tuhan, bermain sama mama, papa, adik dan kakak kita. Ya, walaupun anak-anak kita tidak bisa ke sekolah belajar dengan teman kita, tidak bisa ke sekolah minggu, bahkan kita tidak bisa bermain dengan teman kita. Kenapa? Karena adanya si COVID-19, virus corona. Iya, namun anak-anak kita tidak boleh khawatir karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita dan selalu melindungi kita. Burung-burung di udara saja, bunga-bunga di padang, Tuhan sayang, apalagi kita anak-anaknya. Ayo anak-anak kita menyanyi burung pipit yang kecil.
masuk kepada Tuhan. Silakan buka Alkitabnya. Kita buka Mazmur pasal 34 ayat yang ke-23. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sekali lagi, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Adik-adik, Tuhan itu tidak pernah melupakan kita, baik dalam susah maupun dalam senang. Dia pasti akan selalu. Kita nyanyikan Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang salah, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa akan orang bersedih. Dia memberikan pertolongan yang perlu. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Dia sangat sayang kepada kita. Tapi dalam kehidupan kita, terkadang-kadang kita membuat hati Tuhan sedih dengan perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan kepada orang tua, kepada saudara, kepada sahabat, dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, adik-adik, dengan penuh kerendahan hati, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita dan kesalahan kita, dan marilah kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengatakan, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Karena kita sudah mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 4 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sudah menebus dosa kita. Dia jugalah kekasih jiwa kita. Kita nyanyikan Yesus kekasih jiwa.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang hebat, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu sayang kepada kami anak-anak-Mu. Kami sangat rindu Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat kakak kami. Berkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ada seorang bayi yang diambil oleh putri Firaun dari sungai Nil. Siapakah bayi itu? Dia adalah Musa. Dan Musa diangkat sebagai anak oleh putri Raja Firaun. Dia dibesarkan di istana Raja Firaun. Sekarang Musa sudah besar adik-adik, sudah dewasa. Tapi Musa sudah tidak tinggal lagi di istana. Kenapa? Musa sekarang bermusuhan dengan Raja Firaun. Loh, kenapa bermusuhan? Raja Firaun marah kepada Musa karena Musa membantu temannya, yaitu orang Israel. Musa melihat ada orang Israel, saudara sebangsanya, dipukul oleh orang Mesir. Datanglah Musa membantu saudara sebangsanya, yaitu orang Israel. Tapi adik-adik, perbuatan Musa ini diketahui oleh Raja Firaun. Raja Firaun sangat marah kepada Musa. Akhirnya Musa kabur dari istana. Action. Dan melarikan diri ke Midian. Di Midian, tiap hari Musa mengembalakan kambing dombanya. Adik-adik, suatu hari ketika Musa sedang mengembalakan kambing dombanya, tiba-tiba ia melihat api menyala di antara pohon-pohon kecil dan rumput. Musa sangat kaget karena pohon dan rumput di tempat itu, wow, kenapa tidak terbakar? Saya harus ke sana melihatnya. Musa berjalan mendekati api itu. Tiba-tiba terdengar suara dari api. Musa, Musa, jangan mendekat. Lepaskan sandalmu karena engkau sedang berada di tempatku. Musa sangat ketakutan. Musa gemetar. Suara itu terdengar lagi. Aku adalah Tuhan. Aku sangat sedih melihat umatku menderita. Aku akan membebaskan mereka. Pergilah kepada Firaun supaya ia membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bawalah mereka keluar dari negeri itu. Aku akan menuntun kalian ke negeri yang sangat luas, sangat indah. Di sana banyak sekali susu dan madunya. Lalu Musa menjawab Tuhan, "Aku tidak pandai bicara, Tuhan, dan orang Israel pasti menolak aku. Mereka pasti tidak mau jika aku yang memimpin mereka." Wah, Musa tidak percaya diri adik-adik. Lalu Tuhan menguatkan Musa. Musa, kamu jangan takut. Aku pasti menolongmu. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara sendiri kepada Firaun. Aku bersamamu. Aku akan memberimu pertolongan. Kamu pasti berani dan kamu pasti bisa. Kata Tuhan meyakinkan Musa.
Dan Musa pun bersedia pergi melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan telah berjanji akan menolong Musa dan ia pasti memenuhi janjinya. Amin. Adik-adik, cerita kita tadi terambil dari Alkitab, dari Keluaran pasal 6. Kita akan bersama-sama membaca Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peta lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita yaitu doa Bapa kami. Semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, walaupun saat ini kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena virus yang saat ini sedang merasakan, tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Oleh karena itu, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kepada Tuhan dengan persembahan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib." Amin. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih hati yang di dalam hidupku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih hati yang di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih hati yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih hati yang di dalamku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Aktivitas kita kali ini, kita akan menghafal ayat. Ayat hafalannya itu dari mana, Kak Arisda? Mazmur 146 ayat yang kelima. Mazmur 146 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Sekali lagi, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Supaya memudahkan kita untuk menghafal ayatnya, ayat Mazmur tadi ini sudah dicatat. Di sini sudah ada Kakak Titin memegang kata berbahagialah orang. Kakak Dea memegang kata yang mempunyai.
Oke, kakaknya mau baca alamatnya dan kita baca kata apa, kalimat apa yang inilah ya. Ada 2 kata inilah misalnya tadi. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah. Sekarang kata dia tutup. Oke, sekarang kakaknya mau baca alamatnya ya. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Betul kakaknya? Oke, sekarang sudah 3 yang tertutup, tinggal 2 yang terbuka ya. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Sekarang tutup kakak Gadi sama kakak Tia. Oke, kita baca sama-sama. Saya baca alamatnya. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Mari kita masuk ke dalam syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami angkat kepadamu, karena Engkau senantiasa melindungi dan menyayangi kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga sudah memberikan tanda ucapan syukur kami kepadamu melalui persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, biarlah kami boleh pakai di ladang Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan buat anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, ketekunan dalam belajar, bahkan ketekunan di dalam membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah mereka senantiasa sehat dan tekun di dalam mengenal Tuhan. Berkati orang tua yang selalu membimbing mereka. Berikan orang tua kami kekuatan, kesabaran, bahkan hikmat-Mu. Biarlah mereka boleh membimbing anak-anak Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa buat segenap pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Sang Bumi. Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami ketekunan, bahkan memberikan kami hikmat-Mu. Biarlah kami boleh mengangkat tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat segenap majelis gerejamu yang ada di Jemaat Sang Bumi ini. Tuhan berkati mereka, mempersiapkan segala persiapan mereka di dalam mengangkat tugas dan pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Berkati kami semua Tuhan, biarlah kami boleh penuh sukacita mengangkat tugas dan pelayanan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu yang sakit, Tuhan memberkati mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah mereka boleh sembuh dan tetap sehat. Yang berulang tahun kami bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggumu. Biarlah pertambahan usia yang mereka terima daripadamu dapat mereka syukuri pada Tuhan. Berkati kami senantiasa Tuhan. Biarlah kami tetap dalam lindungan Tuhan. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, untuk menjalani kehidupan kita selama seminggu ke depan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Keluaran 13 ayat yang ke-14. Keluaran 13 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan
Mesir, dari rumah perbudakan. Sekali lagi, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Adik di rumah, mari terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan menyayangi kita semua, baik yang besar, yang kecil, yang pendek, dan tinggi, semua disayangi Tuhan. Jadi tetap semangat melakukan aktivitas di rumah. Kamu pasti bisa karena Tuhan bersama dengan kita. Big or small. Adik-adik di rumah, selama masa pandemi ini, jangan lupa selalu rajin cuci tangan, selalu makan yang sehat, dan selalu rajin mandi. Dan kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua.